Ya, pagi guys. Di sini gue mau ngasih lo tentang pembahasan kuis yang kemarin nih, kuis database yang kemarin, hitung-hitung untuk kalian belajar ya. Karena kemarin ini gue nggak sempet untuk nanyain soalnya, jadi gue bikin soal sendiri dari jawaban yang udah gue bikin kemarin dari databasenya ya. Kurang lebih soalnya seperti ini. Yang pertama adalah buatlah tabel buku dengan ketentuan seperti berikut. Bisa dilihat field name-nya, data tipe, size-nya. Untuk kode buku data tipenya teks, size 4, begitupun dengan yang lainnya. Dan untuk tahun terbit, dia data tipenya number bukan date or time. Kenapa? Karena tahun terbit ini akan menampilkan hanya tahunnya saja. Berarti kan bertipe angka gitu, integer ya, atau long integer. Dan bukan penanggalan tahun terbitnya, bukan tanggal, bulan, tahun gitu, bukan, tapi hanya tahunnya saja. Dan untuk eksemplar ini adalah jumlah halaman dari suatu buku dan berdata tipe number. Oke. Nah, jadi kita langsung aja bikin database-nya ya. Untuk database gue ini pakai Access 2013. Mungkin kalau kalian bisa pakai 2010 atau 2007 ya. Kita bikin di sini blank desktop database. Kemarin ini untuk soalnya itu pasti pertama-tamanya disuruh bikin sama kakaknya, itu file name-nya adalah perpustakaan underscore nim ya, seperti ini. Dan untuk locationnya waktu itu adalah di local disk D, quiz, terus folder dengan namanya itu adalah nim kita masing-masing, baru disimpan di situ. Cuman untuk kali ini untuk menyimpannya itu kita simpan saja ya di dokumen aja ya. Di sini save as type-nya itu Microsoft Access 2007 sampai 2013 database. Jadi bisa diakses dengan Microsoft Access 2007 sampai 2013. Kita klik di sini, oke, create. Ya. Tabel pertama yaitu adalah tabel buku ya. Di sini keterangannya ada kode buku, judul, tahun terbit, eksemplar, dan pengarang. Kita bikin dulu ya. Di sini karena masih tampilan datasheet view, kita bikin ke design view aja. Nah, dia langsung minta di save as dulu gitu biar gak hilang datanya. Kita tulis di sini tabel buku. Ya, di field name-nya tadi yang pertama adalah kode buku ya. Data type-nya adalah kalau untuk 2013 itu dia ada dua tipe teks, yaitu short dan long text. Untuk short text di sini field size-nya udah otomatis 255 ya. Nah, kalau untuk long text ini change to this data type require removal of the primary key. Do you want to continue anyway? Yes. Nah, kalau untuk long text dia itu nggak ada field size-nya. Dengan kata lain, dia itu bisa sampai infinity teksnya ya. Nah, habis itu karena kode buku itu mungkin hanya sedikit ya, dalam penataan teksnya kita bikin data type-nya itu adalah short text saja. Untuk Access 2007 dan 2010 itu data type-nya itu teks aja dengan file size-nya itu terserah kalian. Tapi alangkah lebih baiknya menuruti atau sesuai dengan soal yang akan dibawakan nanti oleh dosen. Seperti di sini, size-nya saya kasih 4. Ya, di sini ada kode buku, judul, tahun terbit, eksemplar, dan pengarang. Kita bikin dulu di sini.
teks. Jadi setelah judul buku ada tahun terbit, dengan data type number. Ingat, data type-nya number kalau untuk tahun ya. Habis itu eksemplar, number. Lalu setelah itu ada pengarangnya. Ya, di sini sorry belum gua kasih keterangannya, yaitu adalah primary key ya dia. Di sini kode buku itu primary key. Jadi di bagian sini klik kanan primary key. Oke. Karena udah selesai untuk tabel bukunya, kita lihat ke datasheet view-nya ya. Untuk mengambil datasheet view itu bisa lewat view di kiri atas atau di kanan bawah. Karena gue seringnya itu pakai kanan bawah, ya kita bikin enjoy aja. Terserah kalian mau pakai tombol yang mana. You must first save the table. Do you want to save the table now? Simpan? Yes. Nah, kode buku, judul, tahun terbit, eksemplar, pengarang itu belum kita isi. Jadi kita isi dulu. Misalkan kode bukunya itu adalah HCT, Hackintosh, tahun terbit 2014, eksemplarnya ada 100 halaman. Pengarangnya saya sendiri aja ya. Terus kode buku KLL, yaitu Kali Linux, tahun terbitnya 2014, eksemplarnya itu 120 halaman. Pengarangnya Jasacom. Lalu ada buku PPK, yaitu pengenalan pemrograman komputer, tahun terbitnya 2014, eksemplarnya ada 200 halaman. Pengarangnya adalah misalkan Andi. Kode bukunya yang lainnya mungkin 3 aja cukup kali ya. Nanti untuk selebihnya bisa kalian tambahkan sendiri. Ya, langsung kalau udah tabel bukunya kita lihat lagi. Lalu buatlah tabel anggota. Nih, ada ID anggota, nama anggota, alamat, dan telepon. Kita buat ya. Di create tabel design. Tadi ada apa aja? ID, nama, alamat, telepon ya. ID anggota kita bikin short text saja. Nama anggota, data type-nya short text juga, alamatnya itu short text, dan juga nomor telepon. Kenapa di sini telepon itu short text atau teks ataupun long text? Karena pada penulisan telepon itu diawali dengan angka 0. Kalau kita memilihnya number atau auto number, dia tidak bisa menaruh angka 0 di depan objek seperti 0899XXX. Nanti dia otomatis bakalan jadi 89XXX. Angka 0-nya dibuang. Oke. Sebelum nge-save menjadi tabel anggota, kita buat di sini ID anggotanya sebagai primary key. Ingat, primary key itu adalah hal yang unik, adalah record yang unik ya. Cari yang unik baru dibikin primary key-nya. You must first save the table. Yes, di sini tabel anggota. Oke. ID anggota.
001 Iksan Harun Jati Data. Teleponnya A002 ya. Tabel anggota cukup 3 juga ya. Pokoknya sesuai ketentuan dari dosen aja nantinya. Di sini gue bikin 3 karena emang untuk ngejar waktu juga ya. Save. Oh ya, tadi ini belum di save ya. Oke. Selanjutnya kita bikin tabel desain lagi, yaitu tabel peminjaman. Tabel peminjaman ada nomor pinjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID anggota, kode buku. Di sini ada ID anggota dan juga kode buku lagi. Berarti kita kalau mendapati field name yang sama dengan tabel-tabel lainnya, berarti dia di combo box atau memanggil field name dari tabel lain. Kita coba di sini. Tadi nomor pinjam ya. Nomor pinjam kita bikin short text aja ya. Tanggal pinjam, tanggal kembali, ya. Untuk tanggal pinjam data type-nya itu ada date or time, dan tanggal kembali pun juga sama seperti itu. Di sini ada ID anggota, short text. Dan untuk bisa di combo box itu dengan cara kita klik lookup-nya. Di display control bisa kita pilih combo box. Row source-nya kita pilih tabel anggota. Selesai. Save dengan nama tabel peminjaman. Oke. Nah, kalau misalkan kita kelupaan untuk menaruh primary key-nya, akan ada suatu peringatan seperti ini. There is no primary key defined. Berarti nggak ada tuh primary key-nya. Nah, kita lihat pertanyaan terakhirnya adalah do you want to create a primary key now? Apakah kamu mau membuat primary key sekarang? Kalau kita pilih yes, dia akan secara otomatis membuat satu record lagi untuk sebagai primary key. Kalau kita bikin no, itu otomatis ke save. Kalau cancel, bisa kita cancel dulu untuk nge-save-nya ya. Dan kita coba di sini klik kanan as primary key. Oh ya, di sini lupa, harusnya ada kode buku juga ya. Di bagian lookup kita bikin combo box tabel buku. Ya udah selesai. Save dengan nama tabel peminjaman. Oke. Udah? Ya, karena udah selesai, kita buat lagi di sini nomor pinjamnya misalkan N001. Tanggal pinjamnya contohnya tanggal 3. Tanggal kembalinya 12. ID anggota A001, kode buku HCT N002.
Kalau dia udah di combo box, dia biasanya ada pilihan segitiga ke bawah ini ya, untuk memilih ID anggotanya. Nah, udah segini aja dulu ya. Nah, kalau udah membuat tabelnya, kita disuruh buat apa? Buat query-nya dengan susunan seperti berikut. Ada field dan tabelnya. Tapi ingat, sebelum membuat suatu query itu, kita harus membuat relationship-nya dulu. Di bagian database tool, relationship. Tunggu dulu. Kalau mau buat relationship, semua tabel yang terbuka harus ditutup dahulu. Kita bikin relationship-nya. Di bagian show table ini kita buat semuanya di show, di add ya. Close. Nah, udah nih ya, udah terkumpul tiga-tiganya. Nah, sekarang kita bikin relasinya antara tabel anggota. Relasinya kemana? Yaitu ke tabel peminjaman. Karena yang di combo box itu adalah dari tabel peminjaman ke tabel anggota. Misalkan dari sini ID anggotanya itu kita drag ke ID anggota tabel peminjaman. Ikuti langkah-langkah seperti ini, di checklist semua, create. Untuk kode buku sama, create. Nah, jadinya begini deh. Karena udah selesai, save. Nah, udah selesai nih bikin relationship-nya. Kita buat query-nya di bagian create query design. Di bagian show table kita pilih tiga-tiganya, add, ya, close. Di sini tinggal kita buat sama seperti yang ada di soal. Fieldnya ada ID yang biasanya kita pilih dari tabel dulu ya. Tabel, biar enggak menyulitkan, karena kalau misalkan tabelnya belum dipilih, untuk fieldnya itu kita juga rada bingung. No, tabel anggota untuk field apa kan belum tahu gitu ya. Ya, sebentar. Ya, kita lanjutkan. Sesuai dengan field dan tabel, kita buat di bagian tabel-tabelnya dulu. Pertama tabel anggota dengan field ID anggota. Sudah. Lalu tabel peminjaman, buku peminjaman ya. Langsung aja. Nomor pinjam, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Nah, kalau udah tinggal ke lama sewanya. Dia merupakan ekspresi atau kita build sendiri. Ya, sesuai dengan waktu itu yang sudah kita pelajari. Untuk membuat suatu ekspresi atau rumus sendiri, kita klik kanan build. Ya, langsung aja kita bikin lama sewa ya. Lama sewa bukan sama dengan, tapi pakai titik 2. Rumusnya adalah, kalau lama sewa itu berarti dari tanggal pinjam dikurang tanggal kembali, tanggal kembali dikurang tanggal pinjam. Kenapa? Karena tanggal pinjam itu tanggalnya itu lebih kecil dibanding tanggal kembali. Ya, logikanya bisa dipikirin sendiri kan ya. Misalkan tanggal kembalinya itu tanggal 26, tanggal pinjamnya itu tanggal 13, berarti lama pinjamnya itu 26 kurang 13 sama dengan 13 hari ya kan. Nah, langsung aja kita buat
lama sewa, tanggal kembali dikurangnya itu pakai strip dalam kurung kotak lagi, tanggal pinjam. Dah, kalau udah kita oke, langsung kita run. Yap, sudah jadi query-nya. Untuk ID anggota A001, nomor pinjamnya N001, kode bukunya HCT, tanggal pinjam, tanggal kembalinya sudah ada, lama sewanya sudah ada 9. Kalau mau dikasih keterangan lebih lanjut bisa kita buat lama sewa per hari. Kita run. Dah, sorry, gue belum bikin soal selanjutnya, yaitu kita langsung aja membuat formnya. Di soal kemarin ini kita disuruh membuat form dari masing-masing tabel. Berarti tabel anggota, buku, dan peminjaman. Berarti nanti ada form anggota, buku, dan peminjaman. Ya, sebelum kita pindah ke form, query-nya kita save dulu dengan nama query peminjaman. Oke. Ya, kita close. Kita create form design. Apa form wizard ya? Ayo, yang mana? Yaitu form wizard. Kita pilih di tabel atau queries-nya itu ada tabel anggota dulu. Kita pindahkan semuanya, kita next. Kita pilih yang kolumnar ya, jangan tabular ataupun datasheet atau justify. Kita pilih kolumnar aja. Next. Di sini kita rename menjadi form anggota. Finish. Ya. Sudah kan? Nah, terus selanjutnya kita bikin form buku. Silakan semuanya. Sama seperti tadi. Finish. Ya, sudah ada form bukunya. Sekarang kita bikin lagi untuk tabel peminjaman. Ya, sudah. Sekarang kita bikin reportnya ya. Lewat report wizard dari tabel anggota terlebih dahulu. Waktu itu di soal kemarin kuis kita disuruh buat report atau laporan dari masing-masing tabel juga, bukan laporan query-nya ya. Jadi kita bikin laporan tabelnya. Jadi bisa kita pilih kolumnar atau tabular. Di sini saya pakai tabular saja. Ingat, untuk di bagian sininya tidak ada yang dipindahkan ke kanan. Next, di sini kita pilih primary key-nya. Next, kita pilih tabular dan landscape. Next. Laporan.
run. Preview the report. Finish. Yep, seperti inilah hasilnya. Lalu create lagi report wizard tabel anggota tadi, tabel buku ya sekarang. Next, kode buku. Next, tabular landscape. Preview di report, di sini ditulisnya laporan buku finish. Create lagi report wizard untuk tabel peminjaman. Kalau ada ID anggota di sini, terserah kalian mau dibuat seperti apa, itu gimana kreasi kalian. Tapi kalau untuk kali ini saya pakai menurut sesuai dengan yang ada di Microsoft Access aja ya. Langsung next aja. Karena tadi di sini udah ada ID anggotanya sebagai primary key dari laporan ini. Next, di sini kita nggak usah kasih ID anggota lagi. Next, kita pilih yang block landscape. Step aja ya. Next, kalian akan bisa menemukan perbedaannya sendiri. Bagaimana tadi untuk menambahkan tulisan biru itu sebagai tanda primary key ataupun tidak menambahkan tulisan biru sebagai primary key tersebut. Nah, ya. Sudah selesai. Yap, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thank you. Oh iya, sorry, sebentar. Ya, sorry. Ada tambahan lagi untuk bagian formnya. Jika kalian ingin memakai button atau tombol seperti yang sudah kita pelajari kemarin, kita pindah ke design view dulu ya. Misalkan di form anggota, kita pindah ke design view, kita pilih button di sini. Nah, tergantung kita mau ngebuat button apa. Misalkan kita mau pilih record navigation. Jadi navigasi recordnya itu kita mau untuk ke record selanjutnya atau sebelumnya, ke record terakhir atau ke record pertama gitu ya. Kita pilih di sini previous record. Next, kita pakai picture-nya aja ya. Next, ya di sini kita bikin cmd f previous. Terserah kalian mau menamakannya itu seperti apa ya. Finish. Begitupun untuk tombol yang nextnya. Next. Ya. Udah, kita pilih lagi buttonnya.
first. Ya, ya. Ini untuk navigasinya. Kalau untuk ngebuat yang save, close, alt, sorry, add maksudnya, bisa dibuat seperti ini. Kita pilih ke record operation. Ada add, delete, duplicate, print, save, undo. Kita pilih add, next. Kita pilih text saja ya, add, next, finish. Ya, nanti itu sesuai kreasi kalian sendiri. Dan untuk di bagian form view-nya dia akan seperti ini. Set set set. Ya. You cannot go to the specific record. Oke. Udah. Kalau mau nge-add nanti ada lagi. Nanti kita tambahin sendiri gitu. Udah deh. Ya cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan ataupun kelamaan waktunya, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih.